Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sobat Pendidikan. Bertemu dengan saya Ulismanto, Guru IPA pada MTSN 1 Surakarta. Kita ketahui bahwa ketika guru berinteraksi dengan siswa dalam proses pembelajaran, maka kita sebagai seorang insan didik biasanya menemukan masalah-masalah yang ada di dalam kelas. Ada berbagai macam masalah, mulai dari pedagogik, literasi, numerasi, dan lain sebagainya. Oke, untuk hari ini maka kita akan melaksanakan sebuah diskusi ya dengan salah satu guru berprestasi dari MTSN 1 Surakarta, yaitu Bapak Joko Susilo. Assalamualaikum Pak Joko Susilo. Waalaikumsalam warahmatullahi Beliau adalah anggota tim dari kesiswaan MTSN 1 Surakarta dan banyak sekali berkontribusi di dalam hal ini adalah prestasi di MTSN 1 Surakarta, dan beliau juga seorang aktivis dakwah yang konsen pada pendidikan. Ya, begitu ya Pak Joko ya. Ya. Oke, Pak Joko, yang pertama yang sering biasa kita temui ketika kita mengajar dalam kelas, maka hal yang sangat mendasar sekali adalah terkait dengan minat belajar siswa. Ini saya alami di kelas saya Pak Joko. Jadi menurut saya dalam pengamatan selama ini ternyata minat belajar siswa itu masih rendah. Menurut Pak Joko itu kira-kira faktor penyebabnya apa? Iya, baik. Minat belajar siswa terhadap mapel IPA yang spesifik ya, karena kita kebetulan guru IPA gitu ya. Kenapa kok masih rendah begitu? Yang pertama, IPA itu memang dalam beberapa kondisi di anak-anak itu merupakan pelajaran yang menjadi momok dan tidak menarik bagi siswa itu, berbeda dengan misalkan olahraga, seni rupa begitu. Jadi anak sudah mengalami kondisi takut dulu, tidak tertarik pada IPA. Yang kedua bahwa mungkin ada beberapa hal yang menyebabkan motivasi terhadap pembelajaran IPA itu kurang diminati oleh anak, itu karena mungkin dalam proses pembelajarannya yang kurang menarik. Guru-guru masih menggunakan konsep yang monoton, kemudian belum bisa membingkai pembelajaran IPA yang menjadi sesuatu yang sangat menarik bagi siswa. Oke, jadi pertama momok, kemudian yang kedua adalah pembelajaran yang mungkin belum menarik. Di sini berarti kita tahu bahwa Bapak Joko tentunya sudah berpengalaman sekali, sudah lebih dari 15 tahun ya mengajar siswa. Tentunya ada solusi-solusi yang bisa ditawarkan atau mungkin bisa menjadi semacam rekomendasi untuk saya terutama, juga mungkin untuk para insan pendidik di luar sana. Menurut Pak Joko gimana solusinya? Jadi yang perlu kita pahami bahwa siswa itu memiliki karakter belajar yang berbeda-beda antara siswa satu dengan yang lainnya. Maka yang perlu kita lakukan pertama adalah bagaimana kita bisa memberikan diagnosa bagaimana karakter belajar siswa. Dia tergolong auditorial, visual, atau kinestetis. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, setelah kita mengetahui karakter belajar siswa, maka kita bisa memberikan satu metodologi pembelajaran, model pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa, yang sesuai dengan karakter materi. Kenapa begitu? Karena bisa jadi orang yang metode belajarnya itu metode belajarnya, karakter belajarnya siswa itu auditorial, misalkan dipaksa untuk melakukan proses model pembelajaran yang aktif, itu justru kelihatannya keren dalam konteks pembelajaran, tetapi justru tidak sesuai dengan karakter siswa, maka itu juga tidak menarik bagi siswa itu. Oke, menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh Bapak Joko. Masalah berikutnya yang saya temui terutama di kelas saya ya, mungkin juga ditemui di kelas teman-teman yang lainnya. Jadi ketika kita sudah menyampaikan pembelajaran, kita buat skenario pembelajaran, kemudian kita terapkan, kita membuat LKPD, ternyata di akhir pembelajaran masih banyak sekali siswa yang dia tidak bisa menyimpulkan hasil pembelajaran di hari itu. Baik itu dalam bentuk lisan, misalkan kita minta anak untuk mengungkapkan di dalam kelas,
di depan atau misalkan hanya di tempat duduknya. Atau yang kedua, yang lebih mudah yaitu anak kita minta untuk menuliskan saja. Ketika mereka malu, mungkin dengan cara menulis mereka lebih bisa mengungkapkan. Tapi ternyata masih belum sesuai dengan harapan. Nah, kira-kira sama seperti tadi, sebenarnya faktor penyebabnya itu apa dan mungkin nanti bisa memberikan solusi, rekomendasi untuk penyelesaian dari masalah ini. Ya, baik. Satu hal yang tentunya kita harus pahami bahwa salah satu indikator keberhasilan dalam proses pembelajaran selama pertemuan itu, tatap muka itu adalah bagaimana anak di dalam tahapan refleksi itu bisa mengambil kesimpulan terhadap apa yang kita pelajari. Berarti kalau anak bisa melakukan itu, berarti proses pembelajaran tadi bisa ditangkap dengan baik oleh siswa. Tetapi kalau misalkan dalam proses refleksi itu anak belum bisa mengambil kesimpulan dari proses pembelajaran, itu bisa jadi ada beberapa penyebab. Yang pertama, kehadiran anak dalam KBM itu hanya jasadnya saja yang hadir, tetapi jiwanya atau fokusnya tidak konsentrasi di pembelajaran. Yang kedua, mungkin itu ketika dalam proses pembelajaran anak sebenarnya sudah berusaha untuk hadir secara utuh, tetapi memang secara belum bisa secara maksimal dia menangkap pembelajaran itu. Nah, mungkin yang perlu kita lakukan sebagai seorang guru adalah satu, seasik apapun kita dalam belajar dalam KBM dengan berbagai model pembelajaran adalah memperhatikan secara utuh anak itu. Kira-kira karena kita bisa melihat kalau kita sudah lama mengajar, oh ini anak itu sedang ngalamun, anak ini tidak konsentrasi, sedang ngantuk dan seterusnya, maka seringlah membangun interaksi dengan anak. Gitu. Jadi misalkan anak kelihatannya nggak fokus, kita panggil aja, Mas gimana, Mbak gimana, dan seterusnya. Sehingga memang anak akan selalu dibawa untuk ke dalam titik fokus pembelajaran. Begitu, Pak Ulis. Oke, membangun interaksi dengan anak. Guru membangun interaksi dengan anak. Ya, menarik sekali. Sekarang coba kita lihat dari poin berbeda. Kalau tadi kuncinya adalah membangun interaksi antara guru dengan anak. Nah, sekarang coba kita bawa lagi bagaimana kaitannya dengan interaksi antara satu siswa dengan siswa lainnya. Mungkin di dalam kelasnya Pak Joko atau di kelasnya teman-teman guru yang lainnya, terkadang ya, bukan terkadang, tapi mungkin seringkali bahwa dalam sebuah pembelajaran, ketika kita mengambil model pembelajaran tertentu atau metode tertentu, kita dihadapkan harus membentuk siswa dalam kelompok-kelompok. Lah, ternyata ini di dalam membuat kelompok, siswa itu tidak bisa melakukannya secara mandiri. Ya, ataupun nanti ketika sudah terbentuk kelompok, terkadang ada satu anak yang dominan. Ya, ini mungkin terjadi ya di kelasnya Pak Joko atau mungkin di kelasnya guru-guru yang lainnya. Nah, dalam hal ini Pak Joko, kita bisa mengatakan bahwa interaksi antar siswa itu masih rendah. Belum terjalin kerjasama, kemudian masih ada siswa yang dominan. Nah, menurut Pak Joko sekali lagi, kira-kira apa yang menyebabkan kasus seperti ini? Kemudian, ya seperti biasa tadi yang pernah saya sampaikan di depan, kira-kira gimana solusinya? Ya, baik Pak Ulis ya. Jadi kasuistik bahwa ketika kita dalam kegiatan pembelajaran dengan model tertentu, di situ ada satu kegiatan kelompok, ya. Biasanya ada beberapa ini sebenarnya sangat fenomena ya. Jadi dalam setiap kegiatan kelompok biasanya ada anak-anak, 1-2 anak yang mendominasi dan yang lain hanya sebagai istilah kalau dalam bahasa Jawa itu rubuh-rubuh gedang aja, melu-melu tok itu ya. Jadi tidak terlibat aktif. Nah, tentunya di situ fungsi daripada guru adalah dalam mengorganisasikan pembelajaran, mengorganisasikan siswa adalah bagaimana masing-masing itu diberikan tugas, gitu. Jadi masing-masing diberikan tugas
untuk diatur. Misalkan ada yang memandu, kemudian ada yang misalkan bertugas membuat resume atau mungkin bertugas dengan mencari referensi dan seterusnya. Jadi sehingga keterlibatan setiap siswa itu harus memang dilatih. Dan tentunya ketika kita dalam kegiatan pembelajaran kelompok, guru tidak boleh hanya duduk di kursi kemudian sambil menyambi dengan kegiatan lain, misalkan ngoreksi atau apa, tetapi justru begitu kegiatan kelompok berlangsung, guru itu harus keliling dari satu kelompok ke kelompok lain untuk memperhatikan keterlibatan siswa. Kalau tidak, memang kita perlu membimbingnya di sana. Gitu. Oke, luar biasa Pak Joko. Saran-saran yang sangat bisa direkomendasikan. Jadi dengan tuntutan di abad 21 ini, kemudian bahwa kita sudah masuk di zaman 4.0, siswa-siswa kita itu kan cenderung tadi yang saya sampaikan ya kurang memiliki minat ya dalam belajar ya, atau yang lainnya kurang memiliki motivasi di dalam belajar. Lalu sebenarnya sudah banyak sekali model atau metode pembelajaran yang inovatif. Tetapi ternyata ini mungkin hanya kasuistik Pak Joko. Jadi ketika seorang guru, mungkin dalam hal ini adalah saya, menggunakan model atau metode inovatif yang di sana itu sebenarnya banyak menuntut siswa untuk berpikir, kemudian banyak menuntut siswa untuk terlibat aktif. Ternyata ketika kita laksanakan tes di akhir, kita laksanakan assessment, hasil belajarnya masih tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi banyak anak yang dia tidak mencapai target KKM. Kalau menurut Pak Joko ini bagaimana? Kira-kira akar permasalahannya itu ada di mana Pak Joko? Kelihatannya proses KBM-nya menarik dengan berbagai model pembelajaran yang sangat menarik, tetapi ending-endingnya yogur podo wae begitu ya. Jadi target-target pembelajaran yang kita buat belum tercapai begitu. Jadi hal yang sebenarnya penting harus difahami guru adalah bahwa model pembelajaran apapun itu harusnya menghantarkan kepada ketercapaian target pembelajaran itu. Nah, tentunya ada beberapa hal yang perlu kita evaluasi ketika terjadi kondisi yang seperti Pak Ulis sampaikan tadi. Misalkan jadi wis proses api, tapi kok endingnya hasilnya belum maksimal. Yang pertama bahwa tentunya dalam proses keberhasilan pembelajaran itu ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan. Jadi yang pertama adalah kemampuan siswa dalam mengikuti dan menangkap setiap proses pembelajaran. Yang mana kemampuan siswa itu antara satu siswa dengan yang lain itu berbeda. Yang kedua, tadi sudah saya sampaikan di depan, betul, kita kelihatannya sudah memiliki satu model pembelajaran yang bagus, tetapi mungkin model pembelajaran yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan tipologi karakter belajar siswa. Sehingga memang contohnya saya sendiri, Pak Ulis ya, saya itu tipologinya kalau saya rasa-rasa itu adalah tipologi auditorial. Saya ketika belajar mendengarkan guru menyampaikan itu langsung bisa menangkap dengan enak. Lihat di YouTube, mendengarkan enak. Tapi kalau suruh melakukan aktivitas pembelajaran kinestetis misalkan ya dengan gerak dan seterusnya, justru saya juga tidak tertarik. Nah, inilah yang sebenarnya harus difahami. Jadi pentingnya diagnosa awal karakter pembelajaran anak, karakter belajar anak itu seperti apa, itulah yang akan kita perankan dalam pemilihan model pembelajaran. Itu kira-kira begitu Pak Ulis. Oke, jadi tadi sudah menyangkut faktor penyebabnya juga sekaligus solusinya. Di beberapa 5 tahun terakhir mungkin ya, jadi di beberapa tahun terakhir ini sedang gencar-gencarnya
siswa itu diarahkan untuk bisa menganalisa sebuah peristiwa, sebuah kejadian, sebuah permasalahan, sehingga dikembangkanlah sebuah alat evaluasi yang di sana itu berbasis HOTS, ya, High Order Thinking Skill. Jadi siswa diberikan stimulus, kemudian diharapkan siswa itu bisa menganalisa dari stimulus itu, baru bisa menyelesaikan soal atau permasalahan yang dihadapi. Cuma sayangnya banyak sekali kita temui bahwa siswa-siswa kita itu ketika diberikan soal HOTS, ternyata mereka tidak mampu menyelesaikannya. Ya. Padahal kira-kira mungkin sudah tadi yang saya sampaikan 5 tahun belakangan ini kita sudah mengenalkan model-model soal latihan yang berbasic HOTS. Ya, menurut Pak Joko bagaimana ini? Iya, Pak Ulis. Jadi kalau di taksonomi Bloom itu ya, itu ada tingkatan C1 sampai C6. C1 sampai C3 itu masih bersifat lot. Kemudian C4 sampai C6 itu biasanya sudah masuk kategori soal hot kasus. Nah, kemudian yang perlu kita pahami adalah sebenarnya kita perlu istilah kalau dalam bahasa kita itu evaluasi diri juga gitu ya. Kira-kira aslinya gitu ya. Kita sebagai guru dalam setiap kasus itu betul nggak dalam proses pembelajaran, dalam latihan itu selalu menghadirkan soal-soal hot kepada anak-anak gitu ya. Kenapa? Karena kadang kita hanya terbawa dalam satu euforia saja. Soal hot, tapi aplikasi di lapangan kadang kita juga jarang melakukan. Dan ketika kita berbicara soal hot itu bicara tentang mengajak anak untuk berpikir kritis. Lah, kira-kira proses pembelajaran kita sudah mengarah ke sana atau belum kan itu? Itu perlu kita pahami bersama itu. Karena tentunya sebenarnya kebiasaan itu insya Allah saya yakinlah begitu kita memiliki satu kebiasaan pembelajaran dengan mengajak anak berpikir kritis, kemudian dihadirkan anak-anak dalam soal-soal hot, insya Allah juga nanti lama-kelamaan akan menjadi satu kebiasaan yang mereka hadapi begitu, Pak Ulis. Oke, yang terakhir, jadi permasalahan yang kita dapatkan terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi di dalam pembelajaran. Tadi di awal kita sempat bicara bahwa pembelajaran yang monoton di dalam kelas, pembelajaran yang kurang menarik dalam kelas itu mengakibatkan minat siswa belajar itu jadi rendah. Nah, sekarang yang menarik adalah ternyata Pak Joko, pemanfaatan teknologi informasi tidak selamanya bisa menarik minat siswa untuk belajar. Ya. Jadi banyak anak itu ketika kita kenalkan pembelajaran memanfaatkan teknologi informasi, mereka itu lebih sibuk ya berselancar di dunia maya. Misalkan kita menggunakan aplikasi yang berbasis internet, ataupun mereka malah membuka misalkan video-video yang tidak penting ketika memanfaatkan alat semisal laptop ataupun HP. Nah ini kira-kira menurut analisis Pak Joko bagaimana ini? Ya Pak Ulis, jadi fenomena yang menarik di kalangan guru adalah kadang memang tadi ya tren yang muncul apa gitu kita terbawa tren yang ada gitu ya. Sekarang memang pembelajaran dengan salah satunya memanfaatkan IT untuk proses pembelajaran itu. Tetapi terkadang tadi sebagaimana kasus yang disampaikan Pak Ulis. Karena begini Pak Ulis, sebenarnya ada beberapa hal yang kita harus pahami secara utuh. Bahwa IT itu adalah menjadi salah satu pendukung dalam proses KBM. Jadi kalau kita bicara bahwa IT akan menjadi proses pendukung KBM, tentunya berarti harus ada kesesuaian penggunaan IT terhadap dengan
tujuan pembelajaran kita gitu. Jadi jangan sampai misalkan begini, kasus ya, kita misalkan mau menampilkan satu pembelajaran tertentu gitu, tetapi IT yang kita tidak pakai itu tidak matching dengan karakter pembelajaran, tujuan pembelajaran, kita nggak matching, ya podo wae gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa tentunya dalam penggunaan IT sebagai apa ya istilahnya, alat atau media untuk pembelajaran, tentunya harus kita pahami, harus ada model kontrol ke anak itu. Jadi jangan, memang istilah kalau dalam mungkin kalau beberapa waktu yang lalu kita sedang disibukkan dengan proses pembelajaran daring, semuanya menggunakan media internet dan seterusnya, tetapi dengan efek itu kontrolnya yang kurang, sehingga justru menghantarkan anak bukan menjadi orang-orang yang suka belajar, tetapi suka menjadi anak-anak yang gamers. Lah, itu kenapa? Karena memang fungsi kontrolnya yang kurang, begitu Pak Ulis. Oke, menarik sekali diskusi kita hari ini ya Pak Joko ya. Ya, tentunya semoga dengan diskusi ini bisa menambah wawasan bagi kita semua, terutama untuk saya, bagaimana menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada di dalam sebuah kelas, kemudian berusaha mencari untuk solusinya. Terima kasih sekali Pak Joko. Ya, kita sambung lagi di lain waktu. Kita insya Allah semoga bisa mengambil manfaat dari diskusi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.